adik-adik semua. Apa kabar adik-adik? Adik-adik sehat? Kembali lagi kita berjumpa pada hari ini, hari Minggu pagi. Walaupun kita tidak beribadah seperti biasanya di gedung gereja, namun adik-adik tetap harus semangat, adik-adik harus tetap senang, karena lewat live streaming ini kita semua dapat beribadah dan memuji nama Tuhan walaupun kami tidak bertemu secara langsung. Sekarang kita akan mulai dengan peribadahan. Namun sebelum kita mulai dengan peribadatan, kakak minta untuk adik-adik semua duduk yang manis, adik-adik semua duduk tenang, persiapkan hati dan pikiran agar tetap tenang supaya kita akan mulai beribadah. Sebelum mulai dengan ibadah di pagi hari ini, mari adik-adik kakak ajak untuk kita bawakan pujian yang berkata Dari Terbit Matahari. Adik-adik semua tahu toh? Oke, mari kita menyanyi sama-sama. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Ya baik adik-adik, kita akan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita mau berdoa. Semua harus sikap doa yang baik ya, karena kita mau berbicara sama Tuhan. Baik, semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, ada ungkapan syukur Tuhan yang kami naikkan ke hadirat-Mu, karena Engkau masih menjaga melindungi kami dari tidur kami semalam hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan tanpa kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami, inilah syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Iya adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Siapkan persembahan yang sudah diberikan oleh mama atau papa. Nanti persembahan ini akan diisi di dalam amplop yang sudah disediakan ya. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi lagu Persembahan Kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Ya baik adik-adik, super kebenaran untuk minggu ini adalah aku akan berbuat baik dan murah hati pada orang lain. Sekali lagi ya,
super kebenarannya yaitu aku akan berbuat baik dan murah hati pada orang lain. Dan super ayatnya ada dalam Amsal 11 ayat 25. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Hai adik-adikku yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sekali lagi kakak mau ingatkan untuk kita tetap fokus ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ya. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami di pagi hari ini. Kami boleh kembali lagi mengikuti ibadah sekolah minggu secara online dari rumah kami masing-masing. Meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama kami. Tuhan selalu setia menolong dan memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini Tuhan kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Saat kami membaca dan merenungkannya Tuhan, biarlah Roh Kudus saja yang menolong kami. Ketika kami membaca, kami mengerti. Ketika kami mengerti, Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Kami telah siap ya Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Berkati pula hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, supaya hanya nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Dan kami semua boleh diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca 2 perikop di dalam kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasal 9 ayat 51 hingga ayat yang ke-56. Dan Injil Lukas pasal 10 ayat 25 hingga ayat yang ke-37. Kakak akan membacakan untuk kita semua dan kalian tetap mengikutinya dari Alkitab kalian masing-masing ya. Yesus dan orang Samaria. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika 2 muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Pembacaan yang kedua, orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya.
dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, bagian firman Tuhan sudah kita bacakan dan kita masih belajar tentunya tentang orang Samaria yang murah hati. Sama seperti 2 minggu lalu ya, kita masih belajar dengan topik yang sama, yaitu orang Samaria yang murah hati. Nah, adik-adik, minggu ini minggu terakhir kita belajar tentang orang Samaria yang murah hati. Tentu kalian sudah tahu banyak ceritanya seperti apa, dan kita semakin dibekali untuk bagaimana kita belajar untuk mengasihi orang lain. Sama seperti hari ini anak-anak, kita akan belajar tentang arti kebaikan atau arti murah hati kepada orang lain. Sama seperti sumber kebenaran kita mengatakan hari ini, bahwa aku akan berbuat baik dan bermurah hati kepada orang lain. Nah, anak-anak, sekali lagi ya, kita ucapkan bersama-sama sumber kebenaran kita hari ini, yaitu aku akan berbuat baik dan bermurah hati kepada orang lain. Nah, adik-adik, sumber kebenaran kita tadi mau menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita mau berbagi atau menolong orang lain atau memberikan sesuatu kepada orang lain, kita lakukan semuanya itu dengan sukacita, dengan kemurahan hati, dan dengan kesungguhan hati. Adik-adik, bukan kita lakukan kebaikan untuk dipuji. Wah, dia ini orangnya hebat, orangnya memang baik sekali. Kita lakukan sesuatu bukan untuk mendapatkan imbalan. Saya tolong dia supaya nanti besok-besok dia akan tolong saya. Atau bukan karena saya tolong dia karena dia itu keluarga saya, dia itu sahabat saya, atau orang yang saya sayang. Adik-adik, yang Tuhan Yesus inginkan bukan itu. Yang Tuhan Yesus mau kita lakukan kebaikan itu kepada semua orang. Firman Tuhan kita hari ini, siapakah dia yang dikatakan sebagai orang yang murah hati, adik-adik? Ya, orang Samaria. Kenapa dia dikatakan sebagai orang yang murah hati? Karena dia melakukan segalanya. Dia menolong orang itu dengan kesungguhan hati, kemurahan hati. Mungkin saja adik-adik, orang yang habis dirampok itu, dia cuma membutuhkan minum. Tetapi yang dilakukan orang Samaria itu lebih daripada memberi minum. Dia bawa orang yang habis dirampok itu ke penginapan. Dia bayar harga penginapan dan juga harga perawatan. Bahkan dia pesan, kalau kurang uangnya, dia akan tambahkan. Nah, adik-adik, itulah kasih yang Tuhan Yesus inginkan kita lakukan kepada semua orang.
Maka kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia mengasihi semua orang tanpa membedakan, tanpa memisahkan si A si B, tidak. Tuhan Yesus mengasihi semua orang dengan penuh kasih. Nah, mari adik-adik kita sebutkan sekali lagi sumber kebenaran kita hari ini. Aku akan berbuat baik dan murah hati kepada orang lain. Sekali lagi adik-adik, aku akan berbuat baik dan murah hati kepada orang lain. Nah adik-adik, tadi kita sudah belajar bersama sumber kebenaran kita untuk minggu ini. Sekarang kita lihat sumber ayat untuk minggu ini. Terambil di dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 25. Kita baca bersama-sama ya. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah adik-adik, coba perhatikan kata kelimpahan. Apa artinya kata kelimpahan? Ada yang tahu? Ya, kata kelimpahan artinya lebih, menjadi banyak, makmur, sejahtera, makin berlimpah, atau selalu berhasil. Itulah yang dimaksud dengan kelimpahan. Seringkali adik-adik, kelimpahan ini orang selalu kaitkan dengan uang, ya. Hidup berlimpah-limpah itu karena banyak uang. Tapi sebetulnya kelimpahan bukan hanya sebatas uang adik-adik. Kelimpahan itu termasuk banyak hal. Apa saja itu? Kekuatan, kesehatan, semangat, dan termasuk dengan hal-hal rohani yang kita lakukan. Kita bisa berdoa, baca Alkitab setiap hari, dan kita melakukan apa yang Tuhan mau. Itu juga termasuk kelimpahan. Jadi kelimpahan bukan hanya sebatas materi atau uang adik-adik. Kakak mau tanya, pernahkah kamu merasa haus adik-adik? Tentu pasti pernah ya. Kakak juga mengalami hal yang sama. Kita kalau bermain ya di luar sana, di bawah terik panas matahari, kita pasti merasa haus. Dan tentu yang kita cari adalah air dingin. Kita perlu air yang dingin untuk diminum. Nah, adik-adik, ketika kita minum, tentu kita merasa lega di leher ya. Terus kita merasa segar kembali karena air yang kita minum sudah menyegarkan leher kita, dan juga perut kita juga sudah terisi air, tenggorokan kita juga mungkin tidak sakit lagi ya. Nah, jadi adik-adik, melalui firman hari ini, Tuhan mau kita mengasihi orang lain sama seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan kepada kita semua. Orang Samaria yang murah hati itu menunjukkan kepada Tuhan Yesus. Tadi kakak sudah sampaikan waktu penjelasan tentang sumber kebenaran tadi, bahwa sebetulnya orang Samaria yang Tuhan Yesus ceritakan itu adalah dirinya sendiri. Yesus hendak memberitahukan kepada kita bahwa Dia, Tuhan kita Yesus Kristus ini, punya kasih yang begitu besar kepada kita. Yang kita belajar firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kasih Tuhan Yesus. Petunjuk yang pertama adik-adik, kita lihat petunjuk yang pertama. Siapa yang harus kita kasihi? Nah adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih kepada kita. Kasih kepada siapa? Kasih yang bagaimana? Dan mengapa kita harus mengasihi? Ahli Taurat di dalam pembacaan tadi bertanya kepada Tuhan Yesus,
tentang siapakah sesamanya. Tuhan Yesus menjawab berbeda dari apa yang diharapkan oleh ahli Taurat itu. Dia berpikir bahwa Tuhan Yesus akan menjawab bahwa sesama yang dimaksudkan ini adalah keluarganya, sahabat-sahabatnya, teman-teman, ataupun orang-orang yang sama derajat dengan dia. Malah Tuhan Yesus memberi contoh tentang orang Samaria yang baik hati. Adik-adik, orang Samaria kita tahu bahwa adalah musuh dari orang Yahudi. Yesus berkata kita harus mengasihi semua orang, termasuk musuh kita. Termasuk musuh kita, adik-adik. Orang yang jahat sama kita, orang yang benci sama kita, orang yang marah sama kita, Tuhan ajar supaya kita mengasihi orang itu. Di dalam pembacaan Alkitab, Matius pasal 5 ayat 44, Tuhan Yesus bilang kepada kita semua bahwa kita harus kasihi semua orang, termasuk musuh kita. Kita berdoa juga kepada mereka. Jadi yang Tuhan Yesus mau apa, adik-adik? Kita mengasihi bukan hanya kepada orang yang kita kenal, orang yang kita kasihi, tetapi juga kepada musuh kita, kepada orang-orang susah, kepada semua orang. Petunjuk jalan yang kedua, adik-adik, dari pembacaan ini mau menunjukkan bahwa bagaimana kita harus mengasihi. Adik-adik, Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan atau menunjukkan kepada siapa kita mengasihi, tetapi Dia juga memberitahukan cara bagaimana kita harus mengasihi. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita mengasihi sama seperti kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Maksudnya apa? Maksudnya adik-adik, kita mengasihi orang lain sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Memang tidak gampang, memang sulit. Tetapi teladan Tuhan Yesus sebagai contoh untuk kita bahwa Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Kasih Allah begitu besar kepada kita. Dosa kita banyak, tetapi Dia mengasihi kita, mengirim anaknya satu-satunya untuk kita, untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa, dari hukuman maut. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mau kita mengasihi lebih dari yang kita rasakan. Satu hal yang harus kita lakukan yaitu tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Tetap mengutamakan Tuhan Yesus. Mengutamakan Tuhan Yesus dalam segala hal. Bukan cuma sebatas kata-kata. Di mulut saja kita mengaku Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Engkau Juru Selamat kami. Kita mengandalkan Tuhan. Tetapi kenyataannya adik-adik, apakah benar bahwa kita percaya sungguh-sungguh bahwa kita mengutamakan Tuhan Yesus dalam segala hal? Jawab sendiri kepada Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah adik-adik,
Tadi kita sudah belajar dan tahu bahwa kepada siapa kita harus mengasihi dan bagaimana kita harus mengasihi. Petunjuk jalan yang ketiga, mengapa kita harus mengasihi? Ada yang tahu apa alasannya? Tentu bahwa Tuhan mau kita mengasihi orang lain sama seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan mau supaya kita mencerminkan kasih Tuhan kepada orang lain. Tuhan mau supaya orang lain juga merasakan kasih yang kita miliki. Jika kita mengaku kita mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak bisa mengasihi orang lain, musuh kita, orang yang berbuat salah kepada kita, orang yang membenci kita, bagaimana kita bisa mengasihi mereka? Jawab sendiri adik-adik. Tuhan mau kita melakukan kasih kepada orang lain. Karena Tuhan adalah contoh teladan kasih itu sendiri. Dia adalah kasih. Kita mengasihi karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dulu. Dia mau kita berbagi kasih kepada orang lain juga, kepada sesama kita. Siapa sesama kita adik-adik? Semua orang. Yohanes pasal 13 ayat 35 mengatakan, dengan begitu semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Apakah kita ini adalah murid-murid Tuhan? Tentu kita adalah murid Tuhan. Kita mengaku bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi sudah pasti apa yang harus kita lakukan. Tuhan mau kita melakukan sama seperti yang Tuhan sudah lakukan. Nah adik-adik, kakak mau tanya sesuatu. Bisakah kalian menjawab apa saja yang Tuhan Yesus sudah lakukan kepada kita dengan kemurahan hati? Kasih, pengampunan, keselamatan, belas kasihan, berkat, hikmat, kepintaran, pengetahuan, perlindungan, kedamaian, karunia, kemenangan, kesehatan, kekuatan, dan masih banyak hal yang Tuhan Yesus sudah lakukan kepada kita. Jadi, jika kita diberikan berkat, apapun yang kita miliki, entah itu uang, pakaian, makanan, apa saja, mari kita berbagi dengan orang lain. Mari kita memberikan kepada orang yang membutuhkan, orang yang susah. Jangan kita keraskan hati kepada orang yang susah di luar kita, di sekitar kita, yang ada di sekitar kita, di mana saja kita jumpai orang yang susah. Firman Tuhan mengajarkan kita hari ini untuk mengasihi semua orang. Jika kita punya kelebihan, apa yang ada pada kita bisa kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Bersikap murah hati tidak harus memberikan apa yang tidak ada pada kita, tetapi apa yang bisa kita lakukan, tenaga kita. Contohnya, kalau kalian bermain sepeda, terus kamu jatuh, ada yang lihat. Nah, temanmu itu bisa menolong kamu, mengangkat kamu. Itu bukti bahwa kamu mengasihi. Contohnya, kalau teman mungkin kehilangan pensil di kelas, terus kamu memberi dia, meminjamkan pensil kepadanya, atau bahkan kamu memberikan yang lebih daripada kamu kepadanya, itu juga bukti bahwa kamu mengasihi temanmu. Mungkin juga bukan temanmu, orang lain yang tidak kamu kenal, kamu bisa menolongnya. Wah, luar biasa.
Tuhan senang melihat hal demikian. Jadi adik-adik yang Tuhan Yesus kasih, hal sederhana, hal kecil yang bisa kita lakukan untuk menolong orang lain, itu sudah mencerminkan, menunjukkan bahwa kita menunjukkan kasih Allah, kasih Tuhan kepada orang lain, sehingga orang lain juga merasakan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Jangan egois adik-adik, kita tidak boleh egois. Kita mesti tetap menjadi pribadi yang penuh kasih dan tetap memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki. Ingat bahwa apa yang kita punya adalah pemberian Tuhan. Itu hanya sementara. Mari kita lakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Bukan cuma hari ini, bukan cuma besok, tetapi selama kita hidup, kita melakukan firman Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa untuk firman Tuhan dan juga untuk pergumulan kita yang lain. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami saat ini. Kami sudah gunakan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman, melakukan firman Tuhan yang Engkau ajarkan bagi kami di pagi hari ini. Tuhan ajarkan kami untuk mengasihi sesama kami termasuk musuh kami, semua orang yang membenci kami, orang yang menjahati kami, orang yang susah. Tuhan tolong kami supaya kami mampu untuk melakukan firman ini. Roh Kudus tolong kami supaya kami juga melakukan firman ini dalam hidup kami dari hari lepas hari Tuhan. Dan Tuhan Yesus, biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan lewat setiap berkat yang kami miliki. Kami bisa berbagi dengan orang lain. Kami berdoa untuk orang tua kami, papa mama di rumah, dalam setiap rutinitas pekerjaan apapun yang mereka lakukan. Engkau yang mengetahui. Kami berdoa Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan, dan Tuhan boleh jadikan setiap berkat-berkat yang diterima oleh setiap rumah tangga dapat dirasakan oleh banyak orang. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk situasi pandemi COVID-19 yang masih dialami oleh seluruh dunia sampai saat ini Tuhan. Kami mohon Tuhan, belas kasihan Tuhan mau memulihkan setiap keadaan yang terjadi saat ini. Kami mohon Tuhan Yesus, biarlah kuasa Tuhan terjadi atas dunia ini, menyembuhkan dunia ini dari virus pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus, jikalau ini teguran bagi kami mohon Tuhan, sadarkan kami, supaya kami bisa belajar dari setiap situasi yang kami alami, untuk tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, untuk tetap memasrahkan diri kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh tetap hidup dan merasakan setiap berkat Tuhan bagi kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau saja yang menolong. Mungkin bagi teman-teman kami, anak-anak yang sakit, Tuhan kami berdoa, kiranya Tuhan Yesus memberkati segala usaha, makanan, minuman, obat-obatan yang digunakan. Tuhan, kiranya Roh Kudus, Engkau memulihkan keadaan mereka, memberikan kekuatan dan semangat yang baru, sehingga mereka boleh tetap kembali sehat. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mohon ampun Tuhan jika di dalam penyampaian firman ini ada yang kurang atau lebih hamba tambahkan, hamba lakukan di dalam penyampaian firman. Hamba mohon ampun Tuhan Yesus, biar Roh Kudus saja yang menyempurnakan firman ini bagi kami, sehingga firman ini tidak sia-sia, kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Mohon ampun Tuhan atas semua dosa yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon ampun Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang Tuhan berikan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semua. Tadi adik-adik sudah nonton. Kiranya firman yang telah didengar dapat adik-adik simpan dalam hati, dan juga adik-adik harus dan wajib untuk melakukan dalam kehidupan hari-hari. Sekarang di ibadah, maka minta adik-adik semua bangkit berdiri, karena kita akan menyanyi lagu yang berkata happy ya ya ya, happy ye ye ye. Terima kasih adik-adik semua, karena adik-adik semua telah berpartisipasi dan mengikuti ibadah live streaming ini. Kiranya adik-adik tetap rajin, walaupun kita tidak beribadah secara bertatap muka atau secara langsung. Kiranya lewat ibadah seperti ini adik-adik tetap rajin, adik-adik tetap setia, agar hari-hari Minggu yang akan datang adik-adik dapat terus bergabung dalam live streaming. Kiranya firman yang telah disampaikan tadi dapat selalu diingat dan dilakukan, dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua, semoga kita tetap sehat, kita tetap kuat, dan kita tetap yakin bahwa keadaan ini akan selesai secepat mungkin. Kita dapat beribadah kembali bersama. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Ku rindukan